Oke, bintang yang munculnya di siang hari. Bintang munculnya di siang hari itu. Nah, kalau dikatakan bintang yang munculnya di siang hari, maka ketika dikatakan bintang yang munculnya siang hari, kita bisa mentasawurkan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nggak harus yang sekarang yang biasa kita lihat itu. Nggak harus itu. Karena kita makna dari syams adalah kaukabun nahariyun mudhi. Tidak lepaskan pemahaman kalian matahari adalah sesuatu yang hanya satu itu saja. Karena kalau sudah seperti itu maka itu juz'i. Matahari makna itu yang sudah tertentu itu juz'i. Oke, itu contoh dari kulli yang ternyata fardnya fil waqi cuma satu. Padahal kita dalam benak kita bisa mentasawurkan banyak. Dan ternyata sudah ada yang lebih mentasawurkan, lebih dulu mentasawurkannya. Sun Gokong. Karena dulu pernah ada matahari 9 kan? Yang dipanas sama siapa? Dewa Erlang. Kemudian tinggal 1. Akhirnya matahari sekarang sejarahnya itu dulunya 9 itu panas banget, tembak dipanah dari kejauhan, 8-nya mati, baru tinggal 1. Artinya memang ada orang-orang yang mentasawurkan, dan kita juga mentasawurkan matahari itu bisa lebih dari 1. Tapi ternyata wakilnya cuma 1 sekarang ini, cuma 1. Nah, ketika kita mentasawurkan matahari dalam arti yang ini ya, syams dalam arti kaukabun nahariyun mudhi, bisa lebih dari 1 yang mengitari bumi kita. Mengitari bumi kita, berarti flat earth dong. Yang kita itari gitu ya. Oke, yang secara zuhir mengitari bumi kita ya. Yang secara zahir mengitari bumi kita itu kaukab yang nahari mudhi itu kita bisa mentasawurkan lebih dari 1. Tapi ternyata fil waqi cuma 1. Nah, yang 1 itu yang munculnya seperti itu tuh, itu kita namai dengan matahari. Kita namai dengan matahari. Nah, jadi matahari itu jangan kemudian menjadi pembatas makna yang kita maksudkan. Kalau maknanya tetap kaukabun nahariyun mudhi, maka berarti kita bisa mentasawurkan lebih dari 1 afradnya fi al-dhihni. Ternyata fil kharij cuma 1. Tidak mengeluarkan syams dari kekuliahannya. Tidak mengeluarkan syams dari kuliahnya. Tetap dia hadir muhadarah. Nah, dia tetap kulli, dia tidak menjadi juz'i. Nah, itu makna dari al-mu'tabar fi al-kulli ta'addudul afrad fi dhihn duna al-kharij. Kayak renungi. Masih masuk ke afrod yang dingin. Yang mana? Itu yang matahari. Matahari. Ya, afrodnya banyak. Fidin afrodnya banyak. Apa? Tapi fil kharij cuma 1. Apa? Afrod dan anwa. Ketika mendengar afrod, Oke. Nanti anwa itu pengelompokan. Anwa itu pengelompokan dari afrod. Jadi afrodnya apa dikelompokkan dalam kelompok tertentu itu namanya anwa'nya. Kelompokkan. Jadi kayak yang akan kelompokkan kemarin yang dari hayawan, atau contohnya itu seperti insan dan ada timsah itu termasuk mengelompokkan afrod terhadap anwa gitu. Apa? Termasuk mengelompokkan afrod terhadap anwa. Nanti afrodnya insan ada sendiri afrod ini. Itu semuanya di bawah itu naw.
Tapi yang satu persatu itu tadi bisa dibilang afrodnya hayawan ya Pak? Secara keseluruhan digabung tanpa Bisa dinamakan afrod, tapi tidak harus seperti itu. Afrodnya tidak harus misalnya hayawan. Hayawan itu afrodnya tidak harus insan, tidak harus. Bisa insan, oke. Dari penggabungan insan, afrodnya hayawan apa? Insan, faros, ini. Tapi bisa juga langsung ke bawah langsung. Afrodnya hayawan apa? Saya, kalian. Itu afrod hayawan. Bisa insannya, bisa. Bisa. Tadi yang upload yang berupa izin ini kenapa ya? Maksudnya kira-kira kenapa? Kenapa yang upload yang berupa izin itu yang mutabar? Karena pembahasan kita dalam makna, bukan fil kharij. Pembahasan kita dalam makna. Maknanya dia afrod fi dhihna yata'addad atau tidak? Afrodnya yata'addad. Ustaz, makna mudi di sini bersinar atau menyinari juga? Menyinari. Menyinari. Berarti yang nggak menyinari nggak termasuk. Iya. Seperti bulan kan ada kadang-kadang bulan ada di siang hari itu. Munculnya itu nggak tidak. Ya. Kayak ada yang ditanyakan dari tarifnya ini, tarifnya kulli dan juz'i. Simpan penyembren. Hasan. Kembali kemana kira-kira? Mana Wahyu? Oh. Nah. Jadi makna la yamna'u apa? Martabah. Iya. Kebiasaan. Dari Indonesia dan itu soalnya. Dari pondok itu saya gitu. Martabah kuliah tuh juz'i. Yakin. Yakin. Oh. Bukan juz'i. Tasawur kan yang ini kan? Yang salah Iya. bisa justru. Nah, martabah itu Lagi kuliah. dibilang kamu sudah. Nah, ma waqi'atun 'alal makna. Makna. Makna yang ketika kita mentasawurkannya, maka tasawur tersebut itu tidak menolak akal kita untuk bisa mentasawurkan adanya persekongkolan itu ya. Adanya terjadi lebih dari satu afrod fi makna. Ai syarikatul afrod, wuqu'i syarikatil afrod. Inya bukan ke tasawuf. It bagus. Bagus. Kita langsung mikir itu. Ya, tasawuf. Masalah berarti yang kita tahu. Ya, kalau syarikat al-afrad itu baru tasawuf. Ahsan, tasawur lebih bagus. Tasawur lebih. Fi tasawwurihi, menggabungkan sama dia. Fi tasawwuril makna. Karena langsung ke asal ya. Oh. Nah, dengan beberapa takdirat bisa kembali ke salah satu di antara duanya. Berarti bagi dua kita juga. Wahyu nunggu-nunggu akan dijelaskan kata-kata nafas. Gimana yuk penjelasannya? Apa kata-kata apa artinya nafs? Penyatuan. Penyatuan. Sama. Bisa saya mengatakan Zaidun nafsuhu.
Zaidun nafsuha. Isi zaidnya itu. Isi zaidnya itu. Zaidun nafsuhu. Di sini nafas bukan artinya jiwa. Jiwa. Oke, bukan artinya jiwa, bukan juga dibacanya nafas. Nafasun. Kulaman fadha nafasun tapas minha nafsus. Tapas minha nafsus. Oke, nafsu. Artinya hanya mentasawurkannya, tasawurnya saja. Nanti kenapa ada nafs tasawuri? Karena kita nanti akan mencontohkan lafzul ilah. Lafzul ilah itu juz'i. Ilah itu juz'i. Nah, ilah itu kulli. Ilah itu kulli. Kenapa ilah itu kulli padahal ilah itu cuma satu saja, cuma satu saja. Oke, fil waqi' cuma satu, tapi fi dzihn juga satu. Fi dzihn juga satu. Bukan hanya fil kharj cuma satu. Fi dzihn akal kita mengatakan bahwa ilah itu al-ma'bud bi haqqin fi hadhi memang dalam semesta ini fi hadzal alam itu cuma satu saja. Al-ma'bud bi haqqin itu cuma satu saja. Tapi itu setelah akal kita berproses, setelah akal kita memikirkan kata, kemudian akal kita mentasawurkan, oh berarti Tuhan itu hanya satu saja. Kalian akan bisa lebih mendalami ini ketika kalian mencampurnya dalam pembahasan istidlal bahwa Allah itu satu, bahwa Tuhan itu satu. Oke, masukkan bayangan itu, dalil-dalil bahwa Allah itu satu. Nah, ketika dikatakan al-ilah, al-ilah maknanya adalah al-ma'bud bihaqqin, wa huwal khaliq wa huwal mubdi wa huwa kadza wa kadza. Itu yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita pikirkan nanti akan ujung-ujungnya adalah bahwa ada satu pencipta yang tidak mungkin ada pembandingnya. Tidak mungkin ada 2, 3, 4, tidak mungkin. Ujung-ujungnya nanti akal kita memang mengatakan ketika kita berpikir terus mencari, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu ternyata satu. Yang menjadikan, yang mu'athir li jami'il athar. Bahwa semua yang menjadikan kita ada, yang menjadikan kita begini, menjadikan itu begitu, semuanya adalah satu zat yang kemudian kita bahaskan dengan Tuhan. Kita lafadzkan untuk menunjukkan makna itu dengan Tuhan. Nah, ketika dikatakan Tuhan, jangan dibalik. Ketika dikatakan Tuhan atau al-ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk disembah, bihaqqin, akal kita pada dasarnya sebelum beristidlal itu bisa mentasawurkan lebih dari satu. Ya, sebelum beristidlal kita bisa mentasawurkan lebih dari satu. Kita bisa memungkinkan lebih dari satu al-ma'bud bihaqqin. Itu makna dari nafsu tasawwurihi. Sekedar kita mentasawurkannya tanpa mengikut sertakan campur tangan akal ketika beristidlal untuk mengisbat bahwa Allah itu satu, bahwa Tuhan itu satu, bahwa al-ma'bud bihaqqin itu satu, bahwa al-ilah itu satu. Al-ilah ya, bukan Allah. Al-ilah bukan Allah. Kalau Allah itu alamun ala dzati al-wajib al-mawjud itu sudah juz'i. Walaupun ulama khilaf apakah Allah berhak untuk dikatakan juz'i, kulli, itu khilaf. Itu bukan pembahasan kita. Oke, al-ilahnya, ilah artinya adalah al-ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk disembah. Ketika kita mentasawurkan al-ilah dengan makna al-ma'bud bihaqqin, itu sebelum kita beristidlal kita bisa mentasawurkan lebih dari satu. Ya. Tapi karena kalian keburu dicekoki dari kecilnya, dan memang harus seperti itu. Nanti keburu kalian sudah dari kecilnya kalian mentasawurkan bahwa Tuhan itu satu. Nah, akhirnya nanti kalian akan mencontohkan bahwa al-ilah itu juz'i. Nah, bukan begitu. Jadi kita coba mentajarudkan akal kita, melepas bagaimana para ulama kenapa bisa sampai meyakini bahwa Tuhan itu satu dengan keyakinan yang semantap-mantapnya menggunakan adillahnya. Itu mulainya dari kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan ini, kemudian semuanya ditepis menggunakan dalil. Tidak mungkin kecuali satu. Nah, saat itu berarti akal pada dasarnya dia mentasawurkan. Ketika lafaz ilah ditasawurkan bisa lebih dari satu. Tapi kemudian semuanya dibantah dengan adillah akliyah bahwa ternyata Tuhan itu fil kharij wa fi dzihni itu cuma satu saja. Fil kharij wa fi dzihni. Tapi itu setelah adanya campur tangan istidlal akli.
Makanya di situ dikatakan nafsu tasawwurihi, sekedar mentasawurkannya saja, jangan mengikut sertakan adillah aqliyah atau adillah yang lainnya. Nah, maka dari situ al-ilah itu masih kulli. Itu sir dari tambahan nafas. Sebagian ulama membuang kata nafasnya, mengganti ma la yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syarikati fihi. Tidak ada kata-kata nafasnya. Nah, ditambahi nafas untuk menjelaskan ini. Al-ilah juz'i atau kulli, untuk mentahqiq masuknya al-ilah ke dalam juz'i atau kullinya. Karena kalau tidak seperti itu, maka tasawur yang nafsu tasawuri atau tasawur yang masbuqun bi al-istidlal. Kalau tasawur masbuq bil istidlal berarti al-ilah cuma satu dong. Berarti itu bisa dikatakan juz'i dong seharusnya. Nah, maka dikatakan nafsu tasawurihi. Nah, tasawur yang hanya tasawur saja. Sampai kemudian ada perkataan lau lam yakunil ilahu kulliyan wa lafzul jalalah juz'iyan la batalat kalimatut tauhid. Lau lam yakunil ilahu lafzul ilah kulliyan la batalat kalimatut tauhid. Kenapa? Karena lafaznya adalah la ilaha illallah. Kalau seandainya ilah itu adalah satu, sudah satu saja, dikeluarkan satu, hilang kan? La ilah, jadinya la ilah. Nah, ini menunjukkan bahwa ilah itu kulli. Artinya apa? Dalam tasawur kita itu banyak, tapi tidak ada selain Allah. La ilah, semuanya dinafikan. La ma'buda bihaqqin siwallah. La ma'buda bihaqqin siwallah. Itu maksud dari la batalat kalimat tauhid ketika ilah itu bukan kulli. Yang tadi mau tanya apa? Ada nggak lafaz lain ilah yang mana sebelum masuk dalil khariji dia sebelumnya kulli terus masuk dalil khariji jadi juz'i? Pertanyaannya beda. Pertanyaannya udah belajar matematika kayak gitu. Beda. Cari sendiri ya? Apa? Cari sendiri. Kita sesat aja. Apa? Kalau Wahid bisa mensarinya. Wahid cari sendiri. Tapi secara akal ada. Secara akal ada. Apa? Ya cari sendiri. Oke, dibaca terlebih dahulu kitabnya, kemudian kita sholat. Kemudian lanjut. Siapa yang baca? Banyak baca. Banyak. Sarah lu baca. Halaman. Iyalah lanjut. 65. Oh 66. Wal kalam ala muwaqqat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومه Amin. قال الشارح والمقصود هنا المفرد وهو قسمان الأول جزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. Oke, yang pertama juz'i apa? In mana'a nafsu tasawwur. الثاني وكلي. Ulangi tadi. إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد. Oke, di situ apa bahasanya? In mana'a. Innya ganti aja mana'a. Apa tidak ada nafsunya kan? Tasawur kemudian bukan tasawwuruhu tapi tasawwur makna. Itu juga bisa, itu juga benar ketika maknya adalah lafaz. Lafzun la yamna'u tasawwuru maknahu. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa kulli sama juz itu makna. Maknya itu sudah makna atau maknya itu lafaz.
Kalau berlafaz nanti akan kembalinya ke makna, mentasawurkan maknanya. Makna yang jika kita mentasawurkan ini, atau lafaz yang jika kita mentasawurkan maknanya, kembalinya ke makna lagi. Nah, jadi tarifnya ini bisa, ini tarifnya dari saya Husam. Itu tarifnya Syekh Damanhuri, dua-duanya benar dengan beberapa penjelasan ini tadi. Oke, lanjut. Asani wa kulliyun illam yamna. Tadi contohnya apa? Kazaid. Zaidin. Nah, Zaidin. Bisa kalau Zaidin boleh, bisa ka makna Zaidin boleh. Tapi di sini lafaz Zaidin karena in mana'a tasawwuru maknahu. Berarti lafaz Zaid. Tapi sekali lagi yang dibahas adalah bukan lafaz Zaidnya, tapi makna yang ditujukan dari lafaz Zaid. Maknanya itu. Ketika dikatakan Zaid maksudnya makna tertentu, makna tersebut ketika kita hanya mentasawurkan pasti hanya satu saja. Itu hanya satu saja, maka itu namanya juz'i. Lanjut. Asani wa kulliyun illam yamna tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi kal asali wa huwa sittatu aqsamin. Oke, sudah. Itu penjelasan tentang kulli dan juz'i maknanya. Udah itu aja. Udah. Tahu nggak? Hampir semua hayawanatik, hampir semua. Banyak sekali hayawanatik yang mempelajari mantik, mempelajari kulli juz'i, tidak masuk lewat pintu ini, bingung. Dia mengangguk-angguk. Bingung. Bertahun-tahun. Bingung. Dan ini semuanya untuk menjelaskan itu aja, menjelaskan ta'rif. Sebetulnya saya dari awal akan langsung tanya kalian, coba apa hasil yang kalian baca dari yang saya kirim itu 9 halaman. Itu tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Jadi baca nggak? Nggak baca. Oke, itu masih dihitung kan? Oke. Kita lanjut sebentar. Mufrad sebelum terbagi menjadi kulli sama juz'i, sebagian ulama menegaskan bahwa yang terbagi menjadi kulli sama juz'i itu lafadz mufrad yang isim saja. Mufrad kan ada 3 kemudian. Ismun, fi'lun, harfun. Nah, bahasa lain sebagian ulama harf diganti menjadi adatun sehingga masuk di dalamnya laisa. Jadi sebagian mengatakan harf, jelas harf. Tapi laisa termasuk dalam fi'il. Oke, itu